Yesus Tuhan penolongku, Yesus kekuatanku, hatiku tetap percaya mujizat-Mu bagiku.
Indonesia mari sejemput jemaat kita sama-sama bangkit berdiri. Bisa lambaikan benderanya. Yes. Amin. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Indonesia penuh kemuliaan-Nya, sucilah. Amin. Sekali lagi Indonesia dengan kuat jemaat Tuhan katakan Indonesia kemuliaan. Indonesia penuh kemuliaan-Mu Bapa. Yes Lord. Terima kasih Yesus. Amin. Indonesia penuh kemuliaan-Nya, sucilah Tuhan. Katakan Makassar. Makassar penuh kemuliaan. Doa buat bangsa kita, kota kita Makassar. Ayo jemaat Rupe. Makassar, Makassar penuh kemuliaan-Nya, sucilah. Katakan keluargaku, keluargaku dengan iman percaya Bapak Ibu, keluargaku penuh kemuliaan Yesus. Syukur, terima kasih Bapak. Katakan sucilah Tuhan. Sucilah Tuhan. Sekali lagi katakan sucilah Yesus. Kemuliaan dahsyat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom jemaat Rupe. Shalom. Katakan merdeka. Merdeka. Lebih kuat lagi merdeka. Haleluya. Malam hari ini kita mau ibadah kita mau merayakan Indonesia merdeka yang ke-80 tahun. Saya percaya dalam nama Tuhan Yesus, Indonesia tetap merdeka selama-lamanya. Ada amin? Jemaat Rupe merdeka. Kita pasti merdeka. Di dalam keluarga kita pasti merdeka. Di dalam usaha kita pasti merdeka. Kita merdeka. Dan kita akan keluar sebagai pemenang. Ada amin? Setiap masalah, setiap persoalan, kita katakan merdeka. Lebih kuat lagi merdeka. Tepuk tangan yang terbaik buat Yesus. Bisa sorakan, kami pasti menang. Bahkan lebih daripada pemenang. Berikan kemuliaan yang sekali lagi buat Yesus. Sorakan dulu merdeka. Lebih kuat merdeka. Lebih lagi. Kita mau sembah Yesus. Angkat suaramu Bapak Ibu. Kita mau mengucap syukur berterima kasih. Kami bersyukur Yesus. Kami bersyukur Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Sembah Yesus. Muliakan Yesus. Haleluya. Kami sembah Yesus. Kami senangkan Yesus. Haleluya.
Yesus, Kau layak disembah. Yesusku yang terhebat, Yesusku yang terdahsyat, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala bangsa. Engkau bertata Yesus, dari Sabang sampai Merauke, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Yesus. Sekarang Jesus, Jesus, Haleluya, 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 Yesus. Bapa, kami bersyukur untuk malam hari ini. Yes. Kami percaya lawatan-Mu ada atas kami Tuhan. Dan kami percaya lawatan-Mu ada buat bangsa Indonesia. Kami tahu Tuhan, dunia dan keadaan di luar sana sedang tidak baik-baiknya. Tetapi kami percaya secara khusus umat-Mu Tuhan. Amin. Kami berdoa dan kami yakin dan percaya Yesus. ada kemakmuran, ada kemerdekaan, ada kelepasan, ada mujizat bagi seluruh umat-Mu. Dan secara khusus bagi bangsa ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, semua kuk perhambaan Tuhan angkat di dalam nama Yesus. Tuhan, kami percaya Roh Kudus ada di dalam kami. Dan kami percaya Roh itulah yang menjadikan kami lebih daripada pemenang. Oleh darah Kristus kami sudah ditebus dan menjadi lebih dari pemenang. Dan kami percaya Tuhan, kami imani di ulang tahun yang ke-80 negeri kami tercinta Republik Indonesia. Kami percaya ini menjadi titik balik bagi bangsa ini untuk melihat kemuliaan-Mu yang lebih besar. Berkati kami umat-Mu Tuhan, berkati jemaat Rupe secara khusus malam ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap menyembah Tuhan, sama-sama katakan, amin. Jemaat silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Amin. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Sekali lagi dari awal, sama-sama katakan, Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Katakan, hatiku rindu. Hatiku rindu melihat kemuliaan. Katakan, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta negeriku Indonesia. Negeriku Indonesia, Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan. penuh kemuliaan Indonesia bagi kemuliaan-Mu, Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Sekali
ucapan syukur katakan, Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan. Katakan, hatiku rindu, hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan. Katakan, hatiku rindu, hatiku rindu. Jemaat Tuhan saja bisa lebih kuat, jemaat Tuhan. Ya. Terjadi. Yes. Amin, amin. Kami berdoa Yesus. Ya. Penuh yes, Indonesia penuh kemuliaan. Sekali lagi. Lebih baik dari ini katakan. Melihat, ya benar Tuhan, hati kami rindu. Yes. Yes. Ya Tuhan. Kami berdoa buat Indonesia, Yesus. Penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan. Mari jemaat angkat kedua tanganmu dengan ucapan syukur, katakan, ku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu. Yes, amin. Di tanah tercinta, negeriku Indonesia, ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan. Sekali lagi katakan, ya Yesusku, ya Yesusku, nyatakan kemuliaan, ya Yesusku, Ya Yesusku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan. Indonesia, bagi kemuliaan-Mu, bagi kemuliaan. Sekali lagi dengan percaya katakan, Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Lebih meriah lagi buat Indonesia, buat Yesus kita. Sembah lebih lagi. Indonesiaku, Indonesia tercinta. Kami berdoa, kami bersepakat, kami
mau memuji Yesus. Kami mau berdoa buat bangsa kami. Sembah Yesus. Setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku, seluruh bangsa suku-suku akan memuji menyembah Yesus. Sebab Yesus adalah Tuhan, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Shikaralama yaralamase, shikaralalamase. Haleluya. Kami sembah Yesus, kami agungkan Yesus. Haleluya. Kau layak disembah, Yesus Raja kami. Kau berkati Indonesia, Kau berkati kami semua Tuhan. Haleluya. Shikaralama yaralama, oralama syaralama yaralama, oralama shikaralama yaralama. Kami mau sujud menyembah-Mu Tuhan. Shikaralama yaralama, yaralama sye. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Shikaralama yaralama syaralama, yaralama syaralama. Kami percaya Tuhan, Kau berkati semua jemaat-Mu, Kau berkati Indonesia kami, Kau berkati Makassar kami Tuhan, Kau berkati Rupe, Kau berkati hidup kami. Kami percaya, sungguh kami percaya kemenangan akan terjadi dalam hidup kami. Terlalu kami yakin dan percaya akan kuasa-Mu Tuhan. Kami muliakan Engkau, sebab Engkau Raja kami. Kami agungkan Engkau Tuhan, sebab Engkau Tuhan. Shikaralama yaralama, Pujilah Engkau di antara segala bangsa, pujilah Engkau di atas segala-galanya. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Yesus, Kau Rajaku, Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Dimuliakan, dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa. Yesus, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Dengan iman lebih lagi, katakan dimuliakan, oh, ditinggikan, Yesus Tuhan,
Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Dimuliakan. Sekali lagi katakan dimuliakan. Oh, ditinggikan. Yesus, Yesus Tuhan. Kau Rajaku yang bertata. Haleluya. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus, katakan Yesus yang hidup. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak Raja di atas segala raja. Lebih meriah lagi, Dia yang layak. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan. Yesus Raja di atas segala raja. Jemaat saja katakan, sebab Kau layak. Yes Lord. Haleluya. Raja di atas segala raja. Sekali lagi katakan, sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak. Hanya Kau yang layak Tuhan. Hanya Kau yang layak disembah, Raja di atas segala raja. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sekali lagi, sebab Kau layak terima puji di atas segalanya. Terima pujian, sebab Kau layak. Agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Layaklah segala bangsa, haleluya. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Yesus, sebab Kau Yesus yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa Kami sujud menyembah Yesus. kepadamu. Amin.
Yesus yang kudus, layak sekali lagi, katakan layaklah segala bangsa Yesus. Jemaat Tuhan saja. Amin. Sujud. Sebab Kau Yesus yang kudus, Kau layak Tuhan. Lebih lagi, layaklah segala bangsa. Kami sujud menyembah-Mu Tuhan. Yes, hanya kepada-Mu. Amin. Sebab lebih lagi, lebih kuat lagi katakan segala sujud sebab Kau Yesus, Kau Yesus yang kudus, yang disembah. Lebih lagi, yes Lord, Kau Yesus yang kudus, layak disembah. layak disembah. Sebab Kau Yesus, Kau Yesus yang kudus, layak layak kami sembah. Hanya Engkau Yesus yang di malam hari ini layak kami sembah. Terima kasih Tuhan. Saat ini teduhkan hati kami di bawah tangan-Mu yang kuat itu. Berbicara kepada kami. Berfirman, bahkan lewat 1-2 kata kami tahu Tuhan, firman-Mu berkuasa. Memberikan kami kekuatan baru, memberikan kami pengharapan baru, mengajar kami, bahkan mendidik kami. Berikan kami telinga seorang murid di malam hari ini untuk menyambut firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat Rupe yang terkasih, silakan bisa duduk kembali. Yuk, secara cepat, waktu saya nggak panjang. PowerPoint udah siap. Saya memberikan judul Merdeka bahkan di dalam badai. Yuk kita akan terlibat bersama-sama jemaat Rupe yang terkasih. Kita akan bergantian baca ayat genap dan ayat ganjil. Bacaan yang kita udah sangat familiar buat saya dan saudara. Cukup beberapa ayat, cukup banyak. Jadi saya akan bagi 2 kelompok. Kelompok pertama akan baca ayat 35, kelompok yang berikutnya akan baca ayat yang genap ya, ganjil dan genap. Yang ayat ganjil silakan, yang hari ini ke Rupe karena buru-buru nggak sempat mandi, nanti baca ayat ganjil ya. Yang nggak sempat mandi, bahkan yang tadi pagi mungkin lupa gosok gigi, baca ayat ganjil. Hitungan 1, 2, 3, nggak ada yang ngaku.
Kalau jujur saya yakin pasti ada yang gak mandi. Ya sudahlah, saya tanggung dosa kalian, saya anggap saya gak mandi. Saya ayat ganjil, jemaat sekalian ayat genap. Hari itu ketika hampir malam, Yesus berkata, mari kita pergi ke seberang. Lalu terjadilah badai angin yang dahsyat. Gelombang menghantam perahu itu sehingga perahu itu penuh dengan air. Dia pun bangun dan menghardik angin itu, katanya, diam, tenanglah. Maka angin itu menjadi reda dan sangat teduh. Sama-sama kita baca. Mereka sangat ketakutan dan berkata seorang kepada yang lain, siapakah orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Berbahagialah saudara yang mendengarkan firman Tuhan, yang tekun melakukannya. Sebuah cerita yang kita tahu. Pasal sebelumnya, Tuhan lagi bercerita tentang kerajaan sorga. Apa itu kerajaan sorga? Kerajaan sorga itu seperti benih yang ditabur. Dan ternyata setelah Tuhan Yesus selesai berbicara kepada orang banyak, mereka disuruh pulang. Ingat, ada beberapa kisah yang lain, dikasih makan sampai ada sisa berapa bakul? Bersyukurlah para Columbus karena 7 bakul rebut semua. Di sini ada yang Manado? Biasanya orang Manado, kita pemama juga dulu kalau pi pesta, di tas dia bawa kantong plastik. Kita enggak tahu apa tujuannya. Ada yang tahu? Coba periksa, ada yang bawa? Kalau ada yang bawa dapat hadiah ini hari. Setelah Tuhan memberikan mereka pengajaran, praktek langsung terjadi. Orang banyak diizinkan Tuhan pulang, tapi para murid, Tuhan memerintahkan mereka menuju ke seberang. Kadang kita bertanya, Tuhan, bukankah saya rajin ibadah di Rupe? Tapi kenapa berkali-kali saya menghadapi yang namanya masalah dan persoalan? Karena kenapa kita salah konsep kita. Kita berpikir ikut Tuhan itu pasti kaya, pasti senang, pasti makmur. Alkitab mana yang bilang? Tuhan Yesus bilang, ikutlah aku. Dan apa? Come on. Kita lihat kenyataan. Kita ikut Yesus, sering jalan Tuhan berbeda jalan kita. Semua saya dan saudara saya pun ingin hidup yang nyaman. Tetapi Tuhan kadang membuat peristiwa demi peristiwa untuk apa? Untuk membuat kita kenal siapa Tuhan kita. Hari ini ada 3 poin secara cepat. Pertama, kita akan lihat natur pembawaan dari manusia. Siapa manusia itu? Kedua, natur dari Tuhan, siapa Tuhan itu? Dan yang ketiga, anugerah dan iman. Pertama, natur manusia. Lewat sebuah peristiwa itu, kita melihat bahwa badai gak mungkin tidak pernah terjadi dalam hidup saya dan saudara. Ada yang sampai hari ini kita mau tanya dulu. Ya rambut putih berarti senior.
Sini Jongana. Aduh, torang dua ke atas Jo. Kita mau tanya pangana. Pak, ngana pe umur so berapa? Masih muda, baru lagi setahun 70. Baru 1 tahun 70. Saya mau tanya jujur, Pak, berapa kali alami badai dalam hidup? Karena saya Pak takut laut, jadi pernah. Bukan Pak, aduh kodong. Jangan bikin malu orang kawanua. Kita tanya lain, badai hidup, bukan di laut. Torang bukan pimpang air, bukan, iyo. Torang bukan pimpang air. Aduh, torang makan juga di ini. Sampai hari ini masih proses terus. Aduh, kita tanya seberapa kali masih proses. Pak sudah mau 70 belum selesai. Proses pencobaan Pak. Sudah 70 belum selesai. Ya. Karena kalau sudah selesai kita di atas Pak. Nah, itu yang kusuka. Jawaban dan bicara yang disampaikan oleh rekan kita. Kalau nggak punya masalah, banyak dibolangi sama pandera. Ada yang ingin nggak punya masalah, saya doakan. Orang Kristen ini paling lucu, orang Manado bilang paling kerap. Kalau bicara sorga nomor 1, siapa mau ikut tanya Yesus? Kita. Tapi tanya, siapa mau pulang ke sorga? Dia bilang, ngana jo dulu. Badai. Dikatakan lalu angin dahsyat, gelombang menghantam perahu hingga perahu penuh dengan air. Sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Bahkan kalau saya melihat sebuah ayat. Ayat ini berkata, di dalam versi terjemahan yang berbeda saya berkata begini. Roma 8 ayat 19 sampai 20. Dikatakan gini. Dengan sabar, dengan penuh harap segala ciptaan menanti hari Tuhan untuk membangkitkan anak-anaknya. Bahkan dikatakan karena kita tahu bahwa benda-benda alam seperti hewan, tumbuh-tumbuhan menderita sakit dan mati. Dan selagi mereka menantikan peristiwa yang besar ini. Bahkan kitab suci berkata ketika Adam jatuh dalam dosa, penderitaan itu masuk otomatis ke seluruh ciptaan. Bahkan alam pun mengalami hal itu. Jadi berita baik hari ini. Saya dan saudara, setiap kita akan pernah bahkan sementara mengalami badai itu. Fakta ini memperlihatkan buat kita. Next. Bahwa ternyata manusia tidak pernah berkuasa mengendalikan segala sesuatu. Saya datang tidak sendiri, saya datang dengan kawan Ricky. Saya tahu dia punya banyak rencana dalam keluarga dia. Tetapi dia mengalami hari ini, saya tahu dia mengalami badai yang cukup besar. Dia pikir dia dapat memegang itu semuanya. Tapi fakta yang dia alami, ternyata dia tidak dapat mengendalikan itu. Tapi dia bisa hadir di tempat ini, berarti kenapa dia tetap percaya di dalam badai masih ada Tuhan. Badai ini memperlihatkan ternyata saya dan saudara ini manusia yang lemah. Kita butuh yang namanya juru selamat. Kalau nggak ada masalah, saya dan saudara mungkin nggak ada di tempat ini. Kalau nggak ada masalah, mungkin saya dan saudara nggak akan kenal yang namanya Tuhan. Masalah
yang akan membuat saya dan saudara mengerti. Dikatakan bahwa sehebat-hebatnya murid, kita tidak pernah dapat mengalahkan alam. Pak Jerry, orang dua buku kenal sudah ada 30 tahun ada. Ingat toh awal-awal. Tahun 2 loncat kuat. Sekarang angka beras 50 kilo. DP tulang punggung mau patah. Natur saya dan saudara. Saya dan saudara bukan akan menuju ke puncak. Saya dan saudara sebagai natur manusia, kita akan turun ke titik nadir. Kalau nggak pengen jadi opa-opa, oma-oma, yang ngomong mama, cepat-cepat berdoa supaya pulang lagi sehat. Tapi kalau mau umur panjang, sama nih Omokori sisa berapa tuh gigi? Fakta, natur kita akan semakin melemah. Lanjut. Tetapi kabar baiknya, saya mencatat bahwa Tuhan mengizinkan itu bukan sebuah kebetulan. Tuhan pakai untuk memurnikan iman saya dan saudara. Kepada siapa kita bergantung. Pasti semua penasaran. Biasanya saya kalau khotbah tempat ini tidak pernah bawa botol minuman. Hari ini saya bawa. Bagi beberapa teman kenal botol ini, botol yang dibeli sebuah, bukan warkop, tapi yang namanya Starbucks. Yang harganya lumayan ratusan ribu botol ini. Botol ini di hari tertentu diskon 50 kalau tempat itu. Makanya kemana-mana saya bawa. Sebab kenapa? Supaya diskon 50. Menjadi pertanyaan, ditanya rasa apa itu yang diminum? Apakah itu mochaccino? Apa itu cappuccino? Apa itu cafe latte? Betul ya? Bapak, ibu, saudara sekalian tidak pernah tahu apa isinya. Sampai, maaf, saya goncang. Ternyata Pastor Yanto minum air putih. Tanpa goncangan, kita tidak akan pernah tahu apa isinya. Badai itu akan memperlihatkan siapa dirimu sesungguhnya. Badai akan memperlihatkan kepada siapa saya dan saudara berharap. Tanpa goncangan, kita tidak pernah tahu. Semua orang yang berkata saya percaya Tuhan Yesus. Tetapi fakta yang terjadi di titik itu, di mana dia? Next. Artinya, hidup kekristenan, jujur saya berkata, kabar baik dan juga kabar buruk. Tidak pernah akan bebas yang namanya badai. Justru sebenarnya Tuhan memakai itu untuk memperlihatkan apa di hati kita. Apakah kita benar-benar berharap pada Tuhan atau kepada sesuatu yang lain? Hari-hari ini kita lihat gitu banyak orang depresi dan bunuh diri. Pertanyaan, kepada siapa dia memegang? Ketika dia memegang kepada harta dia dan harta itu habis, dia menyelesaikan hidupnya karena menurut dia pengharapan udah tidak punya. Jadi badai itu memperlihatkan sebenarnya kita ini percaya kepada Tuhan atau kita ini menjadikan diri kita berhala. Berkali-kali saya sampaikan di tempat ini paling mudah mengecek bahwa orang sekarang itu hidupnya sebuah kenyataan bahwa dunia ini adalah dunia yang narsis. Berhala hari-hari ini adalah narsis. Tanpa sadar kita kembali pada zaman awal. Lucifer ingin dia disembah. Tanpa sadar kita berada di dalam posisi itu. Kalau Tuhan tidak mengizinkan itu terjadi, kita nggak tahu
apa yang harus kita buang dalam hidup kita. Next. Sekarang kita ngeliat natur yang kedua, siapa Tuhan kita? Next. Yesus ada dalam buritan, sedang tidur. Kawan baik saya, Pak, Adik, beberapa tahun lalu saya tahu, saya sama dia sama-sama bergumul. Berapa tahun Pak waktu itu bergumul? Lama juga. Lama juga ya. Iya. Seakan-akan Tuhan diam. Betul ya? Seakan-akan kok diam gitu. Betul ya? Seakan-akan semua pintu tertutup. Seakan-akan Tuhan itu membiarkan kita sendiri. Pertanyaan. Orang Bone. Bu, kalau anaknya ibu, selalu ibu campur tangan, apakah dia akan dewasa? Tidak. Anak saya perempuan semalam tiba dari Jakarta. Dulu kalau terbang kemana-mana saya akan tetap mengantar dia dan saya akan pulang. Kemanapun dia pergi naik pesawat kemanapun saya akan antar. Tetapi dia tidak pernah dewasa. Hari ini dia udah bisa, karena kenapa? Saya diam. Yuk coba sendiri. Tapi Papa bagaimana caranya? Ke pesawat naiknya seperti apa? Bagaimana tiket, bagaimana bagasi? Semua bagaimana. Saya cuma bilang, Nak, lakukan. Tuhan diam karena Tuhan mengasihi saya dan saudara. Karena dikatakan apa? Tepat pada waktunya Tuhan akan turun. Tuhan tahu sampai di mana kekuatan saya dan saudara. Tidak pernah akan apa firman Tuhan berkata, tidak akan pernah melewati kekuatan kita. Next. Dalam hal ini juga, dengan menyatakan Tuhan tidur, Tuhan menyatakan tentang dirinya. Dia pernah menjadi seorang manusia sama seperti saya dan saudara. Apa yang kita rasakan, dia pernah rasakan. Tetapi yang paling luar biasa, di dalam kemanusiaannya, dia tidak sekalipun jatuh dalam dosa. Dan orang bertanya, emangnya kalau Tuhan tidak pernah jatuh dalam dosa, terus Tuhan yang mati yang satu, kok bisa menyelamatkan seluruh dunia ini hanya satu orang? Pertanyaannya, yang dijawab dengan sebuah jawaban. Sesuatu yang lebih besar daripada alam semesta. Yang terbesar, teramat dahsyat, teramat nilainya terlalu besar hanya untuk satu titik dunia ini. Jadi dengan dibuktikan ketika dia jatuh sebagai manusia, di dalam kemanusiaannya dia tidak pernah jatuh dalam dosa. Di titik itu dia menyatakan Tuhan yang sanggup menebus saya dan saudara. Lanjut. Martin berkata bahwa persoalannya, kenapa kita menjadi ragu? Kita udah tahu Tuhan yang begitu besar di pihak kita, tapi kenapa kita ragu? Karena di telinga kita, di pikiran kita. Apa dicatat oleh si Martin? Kita lebih banyak mendengar hati kita berbicara daripada kita bicara kepada hati kita. Bicara firman. Sampaikan firman. Bicara firman. Saya tahu saya dan saudara tiap hari butuh firman. Di depan kaca bicara. Sampaikan firman. Engkau kuat, engkau sanggup. Tuhan di pihakmu setiap hari. Bicara kepada hatimu. Next. Lanjut. Sebuah implikasi.
Saya mencatat, saya dan saudara dipanggil untuk melihat kepada Kristus. Dan kita masuk poin yang ketiga. Anugerah dan iman. Next. Takut adalah sesuatu yang normal ketika manusia jatuh dalam dosa. Tapi yang menjadi tidak normal dikatakan apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Kemerdekaan itu termasuk bebas dari ketakutan sebagai Tuhan yang menindas. Takut hal yang wajar, tetapi hidup di dalam ketakutan itu menjadi tidak wajar. Kenapa kalau kita takut menjadi tidak wajar? Ingat, ketika seseorang takut, maka tanpa kita sadar ketakutan itu membelenggu kita. Kita takut untuk bertindak. Kalau juga kita mempunyai ketakutan, ketakutan itu membuat saya dan saudara seperti apa? Seperti sebuah kenyataan yang memutar realita kita. Kita melihat fakta lebih besar dari firman Tuhan. Ketika ketakutan masuk dalam hidup kita. Kebenarannya firman Tuhan berkata, yang Tuhan inginkan dari saya dan saudara, milikilah ketakutan yang benar. Mereka dipenuhi rasa gentar dan takut dan berkata satu dan lain, siapakah sebenarnya orang ini sehingga angin dan laut pun taat kepadanya. Milikilah rasa takut akan Tuhan. Apa itu rasa takut akan Tuhan? Dimana ketika saya dan saudara melakukan segala sesuatu, kita mulai berpikir bahwa ada suatu pribadi yang mencintai kita, satu pribadi yang menjamin hidup kita, satu pribadi yang memegang hidup kita. Takutlah membuat dia kecewa. Pak Jerry dengan mantan pacarnya, kita tahu kok. Bukan kita gak mau ikut orang-orang dunia yang hidupnya berantakan. Tapi karena kenapa? Kita takut membuat orang kita kasih kecewa. Kalau saya dan saudara punya hal itu, maka percayalah akibatnya yang kita akan alami. Kita akan mendapatkan apa yang namanya kemerdekaan. Bagaimana harusnya kita menjalani hal ini? Saya mencatat ada 3 hal sebagai penutup. Akui kita lemah. Setiap pagi saya memulai dengan doa. Saya akan berkata, Tuhan, saya takut. Tuhan, saya nggak sanggup. Tuhan, bahkan cara berpikirku saya tidak sanggup berpikir. Saya taruh semua dalam tangan-Mu Tuhan. Saya akui Tuhan kalau saya berjalan dengan kekuatan sendiri, saya akan gagal dan gagal. Akui kita lemah. Akui kita butuh Tuhan. Dan percaya Tuhan itu berdaulat. Sekali waktu saya akan bercerita di tempat ini. Sekali waktu kita akan duduk sama-sama, kawan baik. Saya akan bercerita sebuah hal yang mustahil Tuhan akan kerjakan di minggu-minggu depan dalam kehidupan saya. Ya, apa yang tidak pernah saya bayangkan. Saya berdoa, Tuhan,
buka jalan ini, buka jalan ini, buka jalan ini, buka jalan ini, buka jalan ini. Bahkan saya berdoa, Tuhan Engkau sanggup menggerakkan hati raja, Engkau sanggup menggerakkan hati orang-orang yang berhutang kepada saya untuk membayar. Tapi cara Tuhan, cara yang berbeda. Dan saya percaya bahwa Tuhanku yang berdaulat. Tuhan yang sama akan mengerjakan di dalam kehidupan kita semuanya. Percaya, tidak hal ada yang mustahil. Bahkan secara logika saya bahwa pintu itu bukan hanya 100%, 1000% sudah tertutup. Tiba-tiba ada telepon yang masuk. Pak, silakan Pak. Bapak atur bagaimana baiknya Bapak. Kalau Bapak bisa jalankan, datang kepada kami. Tuhan berdaulat. Menggerakkan hati siapa saja. Dan ingat, kita akan hidup di dalam kemerdekaan. Kita akan bebas dari ketakutan kita. Puji Tuhan, saya dikasih waktu hanya setengah jam. Yang warna kuning. Latihlah dirimu untuk terpesona, untuk kemuliaan Tuhan daripada sibuk memikirkan badai. Setiap sore ketika saya pulang kerja, yang saya lakukan sebuah disiplin. Saya akan berlutut di kamar saya. Sepekat apapun, seberat apapun hari yang saya hadapi, bahkan masalah yang tidak selesai, saya tetap akan duduk dan saya akan berdoa dan berdoa. Doaku gak pernah ngomong kalau saya pulang kerja gak pernah bilang gini, Tuhan kirim Pak John bawa uang 1 miliar kepada saya. Tuhan kirim Pak Ade bawa 10 miliar kepada saya. No, yang saya lakukan adalah bersyukur dan melihat kebesaran Tuhan. Karena terlalu sering saya meminta. Saya menjadikan dia terlalu sering sebagai sahabat. Saya terlalu sering melupakan dia Tuhan yang harus disembah. Ketika engkau menyembah dia, fokusmu hanya menyembah, meninggikan Tuhan, percayalah. Ada damai dan kemerdekaan di hatimu yang akan mengalir. Semudah ini Tuhan membalikan tangan untuk menjawab masalah saya dan saudara. Tetapi Tuhan lebih suka saya dan saudara berubah dari masalah dijawab. Masalah dijawab apa tidak dijawab menjadi hal kedua. Kalau saya dan saudara berubah. Puji Tuhan. Saya izinkan dengan hormat semua kawan-kawan, rekan-rekan terkasih untuk kembali bersama-sama dengan saya. Atau bebas sih. Saya tidak akan mengajak rekan-rekan untuk maju ke depan altar call. Mungkin beberapa yang datang di tempat ini meminta Tuhan memberikan terobosan. Memberikan Tuhan, memberikan solusi dan jawaban. Tapi di malam hari ini, saya tidak akan berdoa untuk solusi dan jawabanmu. Saya akan berdoa. Engkau tangguh, engkau cakap, engkau menanggungnya bersama Tuhan. Engkau tidak mengalami terobosan, tetapi engkau bersama Tuhan melewati api itu. Engkau melewati badai itu. Engkau melewati air itu. Dan di ujung sana, engkau akan lihat kemenangan itu.
Kote kararamashe karamase. Anakmu berdoa Tuhan. Kote kararamashe karamase. Memanggil, memuji, membesarkan namamu di tempat ini. Layak dipuji, layak disembah. Layak ditinggikan di tempat ini. Engkau telah berbicara kepada kami Tuhan. Dan Engkau akan terus berbicara kepada kami. Berikan kekuatan yang baru. Berikan kekuatan yang baru. Kesanggupan bagi setiap anak-anakmu. Mereka mampu. Mereka kuat. Mereka lebih daripada pemenang. Tidak ada seorang pun yang iman akan gugur. Dan mereka akan berkata kepada masalah mereka. Hai masalah. Aku punya Tuhan yang besar. Katakan, hai masalah. Aku punya Tuhan yang besar. Lewati itu bersama Tuhan. Dia berkata, aku memegang tanganmu melewati lembah kekelaman. Dia berjanji, gadanya, pembelaannya, dia berjanji tongkatnya, tuntunannya akan membawa engkau di jalan yang benar. Di hadapanmu ada meja penuh hidangan di hadapan lawan-lawanmu. Kebajikan dan kemurahan Tuhan akan mengejar seluruh anak-anakmu yang terkasih. Dan pada akhirnya yang kami rindukan adalah diam di rumah Tuhan, memuji, membesarkan Tuhan. Naikkan pujian bersama-sama. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dan sekali lagi Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Jemaat yang terkasih, angkat tanganmu. Jangan biarkan hatimu berbicara terus kepadamu. Bicara kepada hatimu sekarang. Bicara, hei jiwaku, engkau punya Tuhan yang besar. Hai jiwaku, jangan takut. Hai jiwaku, masih ada Tuhan. Hai jiwaku, Tuhan mengasihimu, Tuhan menolongmu, Tuhan membelamu, Tuhan menyembuhkanmu. Terima kasih Tuhan. Tenanglah hai jiwaku. Berharaplah kepada Tuhan. Hamba-Mu telah selesai berbicara. Tapi Roh Kudus terus pegang tangan mereka. Berjalan
bersama mereka. Bahkan di saat-saat mereka merasakan Engkau tidak hadir, di saat-saat itu genggam dengan erat. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, segala hormat hanya bagi nama-Mu. Haleluya. Amin. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sebelumnya saya jemput jemaat kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mendengarkan lagu kebangsaan dengan posisi yang semua tegap. Ya. Tolong pemusik semua. Kemuliaan yang paling dahsyat buat Yesus. Mari dipersilakan memberi dengan sukacita sambil kita memuji Tuhan. Nyanyikan 17 Agustus. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Amin. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara. Lebih lagi jemaat Tuhan yang sudah memberi, saya persilakan kita bangkit berdiri. Agustus, ayo angkat dong benderanya. Hari kemerdekaan kita, merdeka. Yes. Nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara. Lebih lagi, kita tetap setia membela negara. Lebih lagi, tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Katakan sorak-sorai bergembira semua
sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka, Republik merdeka, itulah hak milik. Sama sekali lagi dari awal katakan sorak-sorai. Bergembira, bergembira semua sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka, Republik Indonesia, itulah hak milik kita untuk sama. Sekali lagi katakan Indonesia. Indonesia merdeka, Republik Indonesia merdeka, milik kita. Sekali lagi ya, dengan kuat katakan Indonesia merdeka, Republik Indonesia merdeka, itulah hak milik kita untuk selama-lama, untuk selama-lamanya. Yes, amin. Untuk selama-lama. Lebih meriah lagi buat Yesus. Haleluya. Ayo Pastor Ade. Masih mau memuji Tuhan saudara? Siap. Sudah melepaskan saudara dari segala kuk perhambaan. Dia memberikan saudara kemerdekaan. Ada amin. Amin. Dia maha besar. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa. Luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Kau nama di atas segala nama. Haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Luar biasa. Luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus. Yesus nama di atas segala nama. Katakan Yesus.